Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini, karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah takriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, alhamdulillah hari ini kita Allah izinkan bertemu kembali untuk kembali belajar menelaah Al-Quran dalam rangka memperbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki diri kita sendiri, yang nantinya ini harus dipakai untuk memperbaiki hubungan dengan manusia lain, ya. Jadi jangan dipendam sendiri aja. Nanti kalau dipendam sendiri jadi masalah lagi nanti, ya kan? Baik, hari ini kita belajar mengenai siapa kita. Siapa kita, insya Allah ini jadi kurikulum baru ya. Jadi kurikulum baru, jadi tahapan belajar kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita belajar terus, ya. Kita mulai dari mengenal siapa kita. Insya Allah dari materi awal ini kita akan lanjut terus, sehingga nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lanjutannya dari sini, bahas lanjutannya insya Allah. Silakan Bu. Baik. Sudah siap? Oke. Nah, kenapa sih kita harus tahu siapa kita? Coba deh, kenapa ibu harus kenal sama sebelahnya, kenapa gitu? Kalau udah kenal kan jadi tahu cara bersikapnya, benar nggak? Oh, ibu yang satu ini sukanya
pedas. Berarti kalau bertamu ke rumahnya, ya jangan dikasih yang pedas-pedas kan? Benar nggak? Gitu. Kalau nggak tahu kan jadi random tuh, jadi agak sulit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau nggak tahu jadi agak sulit ya Bu. Begitu datang ke rumah kita, ternyata dia nggak suka pedas, oh kita siapinnya yang pedas-pedas. Jadi nggak bisa memuliakan dia. Nanti dia punya prasangka sama kita. Wah kayaknya dia nggak suka sama saya nih kan begitu ya. Jangan-jangan iya kan, manusia kan selalu begitu. Kenapa? Karena setan bisik-bisikin terus. Setan bisik-bisikin terus, nggak bisa dihindari. Makanya kita perlu tahu, bahkan sunnahnya untuk beraktivitas lebih dalam dari sekedar berteman, kita disunahkan safar dulu 3 hari. Ya, mau bisnis, mau kerjasama, mau kerja bareng, mau usaha bareng, itu safar dulu 3 hari. Tapi kalau mau nikah jangan safar dulu 3 hari ya, haram, nggak boleh itu. Ya kan? Tapi kalau bisnis nih, ibu-ibu sama ibu-ibu mau bisnis dagang bareng, harus saling kenal dulu minimal 3 hari. Waalaikumsalam. Ya. Nah dari safar bareng itu nanti kelihatan, oh dia orangnya begini. Sehingga kita tahu persis kita harus bertindak seperti apa sama mereka. Kurang lebih begitu, meskipun ayatnya jauh dari situ. Ya, meskipun ayatnya jauh dari situ. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari surat An-Nahl ayat 4. Ada yang mau baca silakan. Ini ayatnya nggak enak semua tapi ya. Tapi mohon maaf ya. Surat 16 ayat 4. Ini ayatnya nggak enak semua tapi mohon maaf, kuatin mental aja. An-Nahl ayat 4. Ya, 16 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ya, artinya apa? Kalau nggak dibaca artinya kita nggak bisa belajar soalnya. Silakan. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Oke, pembantah. Di sini disebutin ya sama manusia diciptakan dari mani, lalu jadi pembantah yang nyata. Kenapa disebutin maninya coba? Untuk supaya kita ingat kita itu diciptakan dari benda yang nggak ada harganya sebetulnya, dari sesuatu yang nggak ada harganya. Begitu udah hebat, jadi manusia cantik, ganteng, kaya, sombong, tukang bantah. Ini kita nih, ada nggak di sini? Ya ada, meskipun kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Kadang-kadang nggak sadar, membantah nggak sadar. Kalau membantah sadar, tobatnya gampang. Tapi kalau membantah nggak sadar, tobatnya susah. Nanti masuk kameranya jelek. Ya, kita lanjutin dulu ya. Surat 18 ayat 54. 18. Al-Kahfi ayat 4. Ayat 54, sorry. 18:54. Ini ayatnya banyak sampai saya butuh catatan. Biasanya nggak pernah nyatet, nggak pernah pakai catatan kan? Hari ini saking beratnya saya pakai catatan. Bismillah. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Oke. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'ani linnas min kulli masal. Sudah kami ulang-ulang buat manusia dengan berbagai contoh. Ya. Berbagai contoh udah dikasih tahu nih dalam Al-Quran. Tapi kita memang suka membantah. Oke. Contoh apa? Contoh orang sukses zaman dulu ada nggak? Ada. Mau nyontoh siapa? Nabi Sulaiman. Mau nyontoh Korun. Dua-duanya orang sukses, benar nggak? Sukses dunianya. Tapi yang satu sukses dunia akhirat, satu dunianya aja. Mau niru siapa? Mau niru Zulkarnain bisa. Mau jadi pemimpin yang adil ada? Ya. Mau jadi pemimpin yang jahat Fir'aun ada? Udah dijelasin berulang-ulang kok contohnya. Tinggal kita mau nyontoh yang mana. Cuma kebiasaan manusia adalah tapi kan, ya, udah nggak? Bantah aja terus gitu. Oke, ya. Lanjut kita baca surat 40 ayat 69. Ya.
40 surat Ghafir ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun. Silakan. 69 kan? Ya betul, itu betul. Artinya, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah? Membantah ayat-ayat Allah. Bagaimana kalau mereka dapat dipadukan? Oke. Ayat Allah. Ya. Membantah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tuh banyak banget ya. Ini matahari terbit, matahari tenggelam, siang berganti malam itu kan tanda-tanda kebesaran Allah semua. Masih ada yang bantah nggak? Masih banyak. Saya yakin nggak ada Tuhan ini. Bener nggak? Ada nggak yang ngomong begitu? Padahal matahari itu saya yang nyiptain coba. Matahari udah sekian juta tahun dari dulu sampai sekarang nggak mati-mati. Lampu ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Sekarang Cina bikin matahari sendiri kan? Bikin kan? Tapi apakah mataharinya bisa nyaingin matahari di sana? Nggak bisa. Ini udah jelas kok. Ayat-ayat Allah sudah banyak sekali. Kita lanjutin surat 31 ayat 20. Oke, silakan yang mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Oke, ujungnya aja. Wa minan nasi man yujadilu. Wa minan nasi man yujadilu fillahi. Ya, apa artinya itu? Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan. Membantah tapi nggak punya ilmunya gitu. Padahal Atau petunjuk dan tanpa kitab nggak yang punya memberikan. ilmu, iya kan? Perasaan saya sih, perasaan saya. Coba pikir aja pakai logika nih, pakai prasangka. Banyak nggak orang yang membantah kayak gini? Perasaan saya dia nggak pernah gitu loh. Banyak banget. Nah, pertanyaan saya ini ayat-ayat tentang bahwa manusia adalah tukang bantah. Pertanyaannya, kalau kita di dunia suka membantah, kira-kira di akhirat apa? Iya betul, di akhirat juga tukang bantah. Iya, dalilnya apa? Surat 16 ayat 27 sampai 28. Coba baca. Baca. 27 28. Ya, baca artinya aja. Artinya, kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-kutu itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang-orang mukmin. Oke, 28-nya? 28-nya, yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Oke. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan suatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, ada. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Lihat tuh, begitu dicabut nyawanya sama malaikat, dia masih ngomong apa? Saya di dunia nggak pernah berbuat jahat kok, kan? Dia kan di depan malaikat aja masih berani ngomong begitu, betul kan? Kalau di dunianya biasa bantah, nanti di akhiratnya begitu. Begitu dicabut nyawanya sama malaikat, dia ngomong dengan pedenya, saya nggak pernah buat jahat di dunia, nggak pernah buat salah. Malaikat bilang, ada, ente pernah bikin gitu. Catatannya ada semua. Ini ya apa ya? Jadi pelajaran buat kita bahwa apa yang terbiasa kita lakukan nanti sakaratul mautnya, nanti di akhiratnya kita begitu. Kalau mau husnul khotimah meninggalnya harus sebut la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah itu nggak bakalan otomatis tersebut di mulut kita kalau sakaratul maut. Harus terbiasa hari-hari. Mau dalilnya nggak? Mau dalilnya? Ya selain ada hadisnya, coba baca surat 10 ayat 91. Ini cerita tentang bagaimana Fir'aun tenggelam. Summa adrakahul gharaq. Kemudian begitu dia tenggelam dan nyawa sampai ke tenggorokan. Yunus 10 kan? Iya. 90-91. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Ya. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena hendak menganiaya dan menindas mereka hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkata dia. Di situ, stop dulu di situ. Summa adrakahul gharaq.
kemudian Fir'aun tertenggelam, nafas sampai tenggorokan. Dia ngomong apa coba? Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Coba baca ayatnya, ujung itu aja. Annahu la ilaha illa Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Bisa nyebut Allah nggak dia? Ya. Nggak bisa. Annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhannya Bani Israil, coba. Kepada Tuhan yang diimani Bani Israil. Fir'aun itu seumur hidupnya nggak pernah nyebut nama Allah. Betul nggak? Begitu dia tenggelam, tobat nggak dia? Tobat. Aman tuh, aku beriman. Annahu la ilaha illa, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali alladzi amanat bihi, yang diimani oleh Bani Israil. Kenapa dia nggak bilang amantu billah? Karena nggak bisa. Ini udah rumus. Fir'aun itu tobat, tapi tobatnya terlambat. Makanya di 91-nya bilang apa tuh? Dilentekkan al-an faqad asaita qablu. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, sekarang baru tobat, nggak bakalan bisa nyebut nama Allah. Jadi teman-teman semua yang hari ini, mohon maaf, yang latahnya nyebutnya enggak, nanti begitu juga. Saya pernah ketemu orang meninggal begitu. Karena latahnya begitu ya, begitu mau sakaratul maut gitu. Tipi ya, tapi kata-katanya kan nggak enak disebut ya. Nggak enak juga saya contohin di sini. Jadi berjuanglah, lawan tuh sama kelakuan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Latah, kalau nggak bisa ganti dengan subhanallah, nggak bisa dihapuskan, ganti dengan subhanallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah gitu, ya kan? Supaya apa? Supaya kebiasaan nyebut nama Allah. Kalau kita biasa nyebut nama Allah, nanti meninggalnya bisa nyebut nama Allah. Kalau kita biasanya tukang bantah, nanti di akhiratnya tukang bantah. Kan malu ya di depan malaikat, saya nggak pernah kok berbuat jahat. Malaikat bilang pernah bro. Ente mau mengaku gitu kan? Ya. Dan yang kayak gini ini banyak. Jangan-jangan kita pun sama masih begini. Kenapa? Karena kalau membantah nggak sadar, ini bahaya. Membantah nggak sadar. Oke, saya masuk ke sifat berikutnya, surat 9 ayat 127. Atau dan apabila diturunkan satu surat, sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain sambil berkata, adakah seorang dari orang-orang muslim yang melihat kamu? Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Coba baca dengan dicermati pelan-pelan. Ada orang-orang yang kalau datang turun ayat, kalau dapat peringatan dia tengok-tengokan. Ada yang lihat nggak? Ada yang nggak? Kalau nggak ada kita pergi aja. Pernah nggak begitu? Ya kan begitu berlakuannya kan? Nah gitu, kurang lebih begitulah. Ya. Pernah nggak? Ada orang-orang yang kayak gitu. Begitu dikasih peringatan, tengok-tengokan sama temennya. Si Pak Adi mana ada nggak? Nggak ada. Yaudah kita pergi aja yuk gitu. Kenapa? Karena nggak mau dikasih peringatan. Ini juga sifat yang bahaya nih. Udahlah duduk aja lah, dengerin aja. Nanti juga kalau udah capek kita pergi. Ya, kalau udah capek kan dia berhenti sendiri gitu. Ini bahaya nih, bahaya banget. Nanti Allah palingkan hati kita dari peringatan. Kita lanjut surat 22 ayat 40 ayat 14. 14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan
Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu sama teman-teman yang seiman, dia bilang saya beriman kok gitu. Tapi kalau udah misah, enggak lah saya sama mereka. Enggak. Saya misalnya datang ke sini, oh saya beriman kok gitu. Begitu saya pulang, saya ketemu sama teman-teman yang suka maksiat, enggak lah, gua kan di sana main-main aja. Saya satu geng kok sama ente kok gitu. Yang kayak gini banyak, banyak. Ya. Ya, maksudnya munafik. Masuknya munafik. Ya. Lanjutin dulu ke surat 2 ayat 76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Ya. Tapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyangka kamu di hadapan Tuhanmu? Ya. Tidaklah kamu mengerti. Ya. Ini orang-orang yang kalau sesama ketemu sama orang beriman dia bilang beriman, kalau balik lagi terus dia ngomong yang tadi dijelasin mau dijelasin kan sama teman-teman kita nih gitu. Ya kan ayat-ayat Allah yang tadi dijelasin mau dijelasin nggak ke teman-teman kita nih? Kenapa? Karena kalau kita jelasin teman-teman kita nanti nyanggah kita, membantah kita gitu loh. Nanti urusan kita di sini jadi susah. Karena ada kepentingan itu tadi. Cari aman. Cari aman. Padahal cari aman di Islam boleh nggak? Nggak boleh. Ya harus di kanan atau di kiri sekalian kan begitu kan. Kalau di kanan insya Allah bisa selamat. Ya itu konsepnya cari aman adalah ya harus ada di jalurnya Allah secara tegas, nggak bisa pelin-pelan, nggak bisa secara pelin-pelan begitu. Jadi kalau orang yang ke kiri masih main gitu ya, masih cari aman karena ada kepentingan dan lain-lain, ya siap-siap aja nanti bahaya gitu. Nah ini ciri-ciri orang yang juga perlu kita pelajari, jangan-jangan ada di diri kita. Lanjutin surat 9 ayat 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Oke. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Nah, ini orang-orang yang melakukan sesuatu di luar sana, yang sesuatu itu melawan dengan syariat Allah, syariat agama kita, syariat Islam. Lalu begitu balik ke sini kita tanya, kenapa kemarin ngomong begitu di sana? Kenapa kemarin berbuat begitu di sana? Terus dia jawab, saya kan bercanda-bercanda aja. Nggak bisa, dalam syariat Islam ini nggak bisa bercanda-bercanda, semuanya dihitung serius. Saya punya teman yang aneh, terus dia bilang gini, Bu, kita nih suami istri selama ini rukun-rukun, aman, tentram, nggak ada masalah, berantem nggak pernah, lucu juga ya, kita coba bercanda ya, kita cerai ya, kira-kira rasanya apa? Bercanda-bercanda begitu. Iya, ada. Nah makanya ada orang-orang yang bercanda ya, begitu dia ketemu temannya, lu kok cerai sih? Iya Bu, kita lagi bercanda aja, nyobain rasanya kayak apa. Ini yang kayak gini ada loh, jangan salah. Zaman sekarang ada. Nah orang-orang kayak gini kira-kira kalau di akhirat nanti gimana? Jadi masuk neraka. Iya. Ya kalau masuk neraka pastilah. Ya, masuk nerakanya coba bercanda doang. Pernah lihat TikTok nggak? Ada perempuan yang ngomong begini, saya masuk neraka lagi ngajarin joget TikTok sama para penghuni neraka. Kan ini orang ngajak bercanda apa gimana? Ada nggak? Saya tuh kadang-kadang nggak habis pikir, kok ini orang-orang merasa aman sama azab Allah ya? Orang yang merasa aman sama azab Allah adalah orang yang rugi. Ini surat 7 ayat 99. Ya. 7. Surat 7 ayat 99. Afa aminu makrallah wa ma ya'manu makrallahi illa qaumun khasir. Yang merasa aman dari azab Allah ini hanya orang-orang yang rugi. Jadi jangan pernah merasa aman. Orang-orang kayak gini nanti kalau ditanya di akhirat nanti kalau dia masuk neraka, baca surat Al-Mulk ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ayat 7, 8-nya aja dah.
idza ulqu fiha sami'u laha syahika wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaib idza kullama ulqu fiha saqawdun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Ditanya kan, emang dulu di dunia nggak ada orang yang datang memberi peringatan? Lalu dia jawab apa? Qad ja'ana nazirun. Betul, sudah ada pemberi peringatan datang kepada saya. Fakadzabna, tapi kami dustakan. Wa qulna ma nazzala min sayy. Dia berkata, dulu kita nggak dapat apa-apa kok. Masih berani ngomong begitu kan? Saya nggak dapat apa-apa kok. Saya kan nggak tahu, ada yang ngingetin saya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah. Orang saya sekolahnya bukan sekolah agama, bisa alasan begitu nggak kira-kira? Nggak bisa. Nanti ditanya nih ya, surat berapa? Surat Al-Mulk, surat 67 ayat berapa? 6 itu walil ladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam wa bi'sal masir ya. 7 8 9 ya. Ya. 8 9 nanti dia ditanya, emang nggak datang pemberi peringatan? Atau kalau pakai ayat lain surat 6 ayat 130. Ya maksarul jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum. Betul nggak ayatnya gitu? Ya. Rusulun minkum, apakah enggak datang rasul pemberi peringatan utusanku minkum dari kalanganmu sendiri. Dari kalanganmu sendiri. Jangan berpikir dari orang lain loh. Jadi jangan berpikir dari orang lain. Saya punya teman tukang mabok yang dakwahin mantan tukang mabok juga. Gitu. Yang dulunya tukang dugem didakwahin sama mantan tukang dugem juga. Kan banyak ustadz yang dulunya tukang dugem dan lain-lain sekarang jadi ustadz. Dulunya bikers di Bandung saya ketemu ustadz yang dulunya bikers preman begitulah. Bikers apa sih kalau geng-geng motor. Sekarang ya Allah solehnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Jadi kita ini akan diberi teguran dari orang-orang kalangan kita sendiri. Ya. Di sini Allah bilang alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, ya kan? Yang memberi peringatan tentang ayat-ayatku. Jadi kita nggak pernah bisa lagi bilang nggak ada, saya nggak pernah diberi peringatan, nggak bakalan bisa. Dan Allah bilang ya, kalau urusan peringatan ini silakan baca surat Ar-Ra'd ayat 7. Ujung ayatnya aja artinya apa? 13 ayat 7. Akhirnya dong. Ya. Betul itu. Apa artinya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Ya, ujungnya lagi. Bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Nah, bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Ini orang Tambun, ada orang Tambun lagi nanti yang jadi memberi petunjuk. Paskas lagi yang ngasih petunjuk. Nggak bakalan lari-lari kemana-mana. Dari kita juga. Kan doanya Nabi Ibrahim begitu kan. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ya. Tadi Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, berikanlah utusan dari kalangan mereka sendiri. Berikanlah rasul dari kalangan mereka sendiri. Berilah pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Surat apa ini? Surat Al-Baqarah 129 ya Mas? Benar ya? 129. Iya betul. Bukan 129, 121 sama Assalamualaikum. Oh saya lupa ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Ini doanya Nabi Ibrahim 129 betul. Surat 2 129. Nabi Ibrahim pernah minta begitu, kirimkan rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi orang pemberi peringatan tuh nggak mungkin dari orang jauh, nggak mungkin. Bapak ibunya yang negor siapa? Anaknya. Nabi Ibrahim contohnya. Bapaknya tukang bikin berhala, anaknya Nabi. Iya kan? Iya.
paman-pamannya penjahat, yang negor siapa? Ponakannya. Nabi Muhammad, musuhnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan omnya sendiri. Jadi bapak yang mohon maaf nih Pak, kalau kita hari ini belum baik ya, nanti bisa jadi anak kita yang bilang, Pak, bapak nggak boleh gitu. Jangan marah. Jangan marah, karena sunatullahnya begitu. Jadi ibu-ibu nih, hari ini belum baik, tiba-tiba nanti anaknya yang negur, mah jangan gitu mah, jangan marah, kamu lahirnya aja mama yang brojolin, tiba-tiba nasihatin, nggak boleh ngomong begitu ya, karena sunatullahnya emang demikian Pak, nggak bisa dibantai, nggak bisa dibantah. Lalu kita mau jadi orang kayak apa kalau dapat peringatan? Orang yang tengok-tengok terus kabur, orang yang ngaku iya saya beriman, habis itu begitu tinggalin, kalau udah dengan gayanya lagi, terserah, hidup di tangan Anda. Hidup itu pilihan masing-masing, silakan aja. Ya, kalau ini dibantah, kalau ini diterima Pak. Tapi begitu pulang, ditinggalin, ya. Begitu pulang maksiat lagi. Oke, silakan, hidup pilihan kita masing-masing. Kita lanjut ke kategori berikutnya ya. Ini sudah mau dicatat dulu? Kalau mau dipotong dulu silakan. Kita masuk ke kategori berikutnya. Nggak enak semua tapi akhirnya. Oke, sudah ya. Ini 9127 tengok-tengokan terus kabur, ya. 214, 276, 214, 276 itu bilang saya beriman sama ini juga, tapi begitu berpisah dia maksiat lagi, penjahat lagi. Oke? Oke, ya, kita lanjutin. Apakah sekarang kita termasuk orang-orang jenis ini? Nih, orang ayat 6, surat 6 ayat 63, 64. 663 64. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, Ya. yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah diri, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Oke, 63-nya adalah orang-orang yang kalau kena masalah dia minta tolong dengan merendahkan diri dan suara lembut, ngemis-ngemis gitu, tolong ya Allah selamatin saya, datang ke rumah tetangga Pak, minta tolong Pak, pinjam uang Pak, gitu ya. Ya, ada nggak orang kayak gitu tuh? Begitu susah datangnya gitu, bro, minta tolong lah bro, mohon maaf ya bro, nggak apa-apa. Dia ngemis-ngemis sampai malu, bodo amat dah, yang penting ditolong. Begitu ditolong, baca nempannya. Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersatukannya. Nah, begitu udah ditolong dan dia selamat, dia songong lagi. Lupa. Mending kalau cuma lupa, songong gitu ya. Udah bukannya sholatnya makin bener, malah makin gak bener. Bukannya makin banyak sedekah, malah makin pelit. Ya, kita lanjutin surat 10 ayat 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring. Oke, stop dulu. Ketika dia dalam masalah, dia berdoa dalam keadaan berbaring. Berbaring ini kondisi lagi nggak mampu lah ceritanya gitu ya, berbaring. Sakit, usaha lagi tiarap, dagang belum laku, kerjaan belum menghasilkan, proyek belum untung gitu ya, berbaring. Lanjut ya, terus. Dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk. Nah, terus naik jadi duduk. Nah, mulai agak ada pertolongan dikit lah, ya kan? Begitu udah berdiri, Bu, coba lanjutin. Duduk atau berdiri. Nah, sampai berdiri. Sampai punya kekuatan lagi dia berdiri di kakinya sendiri. Lanjutnya apa? Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Seolah-olah nggak pernah berdoa kepada kami. Ujung ayatnya menyakitkan sekali. Untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya.
Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau dapat masalah dia berdoa dari kondisi berbaring sampai duduk sampai berdiri, dari susah mendingan sampai punya kekuasaan, sampai lapang masalahnya sampai selesai. Tapi begitu selesai lupa lagi dia, maksiat lagi dia. Apakah kita tipe orang-orang kayak begini? Lagi susah, sholatnya lama, wah. Begitu udah proyek banyak, sholat nggak sempet. Bener nggak? Banyak orang kayak gini, banyak sekali, banyak sekali. Kita lanjutin surat 17 ayat 67. 67 sampai 69. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Oke, nah sampai situ dulu. Coba kita pahami artinya. Jika kamu berada dalam bahaya di lautan, niscaya hilang sudah yang biasa kamu seru, yang biasa kamu andelin, Tuhan-Tuhan lain yang biasa kamu yakin bisa nolong. Ya, saldo yang yakin lah, saya punya saldo, saya bisa bayar segala macam. Begitu ada di tengah laut, kira-kira dia kepikiran nggak? Tenang, gue masih hidup, orang duit gue banyak, bisa nggak? Bisa. Tenang, saya punya backing jenderal. Kira-kira di tengah laut lagi ombak gede, jenderal bisa nolong nggak? Nggak. Bisa. Presiden sekalipun bisa nolong nggak? Bisa. Lanjutin mas. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Nah, begitu diselamatkan berpaling dari Allah lagi. Ayat 69 nya coba. Langsung loncat aja 69. Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Nah, itu dia. Kita pernah di masalah tersebut, lalu ditolong Allah. Setelah itu kita lupa lagi, maksiat lagi, sombong lagi. Emang Allah nggak bisa balikin, Pak, ke masalah yang sama? Benar nggak? Jadi kalau hari ini punya masalah dengan ditipu, lalu begitu selamat, beres segala macam, sombong, emang nggak bisa ditipu lagi? Allah bisa balikin ke masalah yang sama. Kalau hari ini kita sakit dan dengan izin Allah sembuh, emang nggak bisa dibikin sakit lagi? Kan begitu kan? Pada saat kita di tengah laut, Pak, semua yang kita andelin itu hilang semua, nggak bakalan kepikiran. Saldo miliaran juga nggak kepikiran. Coba aja orang lagi tengah laut begini-begini, bro, gua ada duit 1 miliar, lu butuh nggak? Ya elah, mau buat apa, Pak? Nggak laku. Nggak laku, coba tanya teman kita yang di Palu kan, ada Om Udin dan kawan-kawan. Waktu beliau gempa di sana dan likuifaksi, yang punya uang cash pun udah berguna uangnya. Saya telepon, bro, lu butuh apa, bro? Kita transfer dari sini ya. Gua ada duit, gitu. Lu kirimin ke sini aja Indomie 1 truk katanya. Ini duitnya saya bayar gitu. Karena di sana nggak ada yang jualan. Duit mau gimana duit? Belum sampai di akhirat saja, itu duit udah nggak ada gunanya. Masih di bumi loh, Pak. Jakarta waktu mati lampu 2 hari, duit laku nggak? ATM, saldo di ATM laku nggak? Orang mati lampu nggak bisa digesek. ATM-nya mati lampu. Dan ATM-nya juga udah roboh. Iya. Minimarket itu kan bayar tunai semua. Kalau ada yang kenal Bang Dirga Bogor, tak kenal ya? Bang Dirga itu 2 hari tidur di rumah mertuanya, makan di rumah mertuanya karena dia di kartu semua. Begitu mati lampu, nggak bisa ambil, nggak bisa gesek. Dia nggak dalam masalah azab, dia tidak dalam azab. Di situ duit udah nggak laku, Pak. Gimana kalau kita udah masuk neraka? Ngeri kan? Jadi ingat ini, kita pernah dalam satu masalah. Kalau sudah selesai, ingat Allah punya kuasa untuk mengembalikan kita ke masalah tersebut. Jadi jangan terlalu jumawa, jangan terlalu merasa udah beres gue gitu. Kenapa? Allah bisa balikin lagi. Allah bisa balikin lagi. Ya. Ini yang azab-azab ini tadi saya sebutin di awal kan, surat 7 ayat 99. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Karena yang aman dengan azab Allah itu hanya orang-orang yang rugi. Tenang gitu, mau tidur. Azab itu kapan datangnya sih? Yang disebut di Al-Quran ada berapa waktu? 2. Tidur,
Siang, pagi lagi duha, atau sore lagi main. Ya, ini 3 waktu yang harus diwaspadai. Tidur, pagi, sore. Dalilnya apa? Surat 7, 98 atau dalam perjalanan yang terakhir lagi. 97, 98 surat An-Nahl 45, 46, 47. Coba baca satu-satu. 97. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Tuh, sedang tidur. 98-nya? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Sedang bermain. Gempa Jogja, tsunami Jogja jam berapa? Tsunami-nya Aceh jam berapa? Pagi. Iya, jam 6 habis. Jam 6 kan? Tsunami Aceh itu jam 6 itu jam 7 baru terjadi. Gempa Jogja dulu, tsunami Jogja tahun 2000 berapa itu? 2006, 2007 kalau nggak salah ya. Ya, 2005, 2006. Itu juga pagi, Pak, terjadinya. Likuifaksi di Palu mulainya jam berapa? Malam, maghrib. Benar nggak? Maghrib kan? Menuju malam. Gempanya tuh tsunami-nya menjelang maghrib. Baru besoknya mulai lagi gempa dan lain-lainnya. Oke, baca yang ini sekarang. 45, 46, 47. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari? Oh, kalau ini dari tempat yang tidak disadari. Oke, 46-nya Mas, lanjut. Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam Perjalanan. maka sekali-sekali mereka tidak dapat menolak azab. Oke, 44-nya coba Mas. Lanjut. 44. Ya. Keterangan mukjizat dan kitab. Oh, bukan, berarti 47 coba. Berangsur-angsur. Wah, 47 berangsur-angsur. Oke. Baca aja nggak apa-apa. Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Oke, ini pelan-pelan nih. Dibunuh pelan-pelan. Iya kan? Diazab berangsur-angsur sampai mati. Dibunuh pelan-pelan, Pak. Enak nggak kira-kira? Kalau ini pagi, ini malam, ini dari arah tak terduga, yang biru. ya. Kalau ini di perjalanan, kalau ini disiksa pelan-pelan, ya kan? Ditusukin pakai jarum pelan-pelan gitu ya. Sakit nggak kira-kira? Lama-lama mati. Mau yang mana pilihnya? Enggak semua, ngapain? Jangan sampai salah jawab ini. Salah jawab repot kita. Saya pilih yang ini aja, nggak mau diazab. Enggak semua. Oke? Ya, ini hati-hati sama azab kayak gini. Dan azab itu gara-gara kita. Waktu susah kita ditolong, begitu sudah aman kita lupa, sombong lagi. Ya, yang ini saya hapus dulu ya. Nah. Oke. Sekarang kita terusin lagi surat 16 ayat 53 sampai 54. Apa? Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Oke. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu minta pertolongan. Oke, waktu susah ditimpa kemudaratan minta tolongnya ke Allah. Udah selesai 54-nya. Nah, kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebahagian daripada kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Nah, ada orang-orang yang susah minta tolongnya ke Allah, begitu selamat mempersekutukan Allah lagi, punya Tuhan lain lagi gitu.
Nih, ngeri nggak? Ya. Ini orang-orang yang tadinya diazab, begitu selesai, yang tadinya susah ya, begitu selesai dia maksiat lagi, musyrik lagi, sombong lagi. Kita pernah begini nggak? Ya mungkin pernah ya, dulu saya pernah soalnya begini, lagi susah, sholat, begitu selesai, woi dapet proyek party bro, ya bukannya sedekah party itu. Wah, ya? Lo iya dong, kan menyekutukan Allah. Ya kan harusnya kan di ini kita harus samain persepsi tentang musyrik. Musyrik itu yang pertama menyekutukan Allah, artinya punya andalan lain selain Allah. Oke? Kalau kita mengandalkan saya bisa beresin masalah ini dengan saldo saya, kira-kira musyrik apa enggak? Musyrik sudah. Kenapa? Karena ngambilinnya saldo. Saya bisa pulang, orang saya punya motor, kira-kira apa? Musyrik. Makanya hati-hati. Walaupun naik Gojek. Iya makanya harus diganti kata-katanya. Saya pulang dengan izin Allah. Semoga Allah ridho saya pulang naik ojek gitu loh. Jadi ada kata-kata Allahnya gitu. Ada kata-kata Allahnya, jangan sampai enggak gitu. Jangan sampai. Coba baca surat Yunus ayat 86 coba. 86 coba dulu. Apa artinya coba? Yunus, Yusuf, 12. Saya nulisnya 12 tapi nyebutnya Yunus di sini. Ini nggak sinkron nih. Nggak sinkron. Mulut sama. Kopi dulu. Oke, Yusuf 86. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahui. Nabi aku bilang, aku tahu dari Allah yang kamu nggak tahu kan gitu kan? Saya tahu dari Allah. Saya ngadu ke Allah, lalu Allah kasih tahu ke saya. Begitu ya rumusnya ya? Nabi Yakub terus bilang apa? 96. 96-nya. Tak kala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui? Nah, ya kan? Yakub sebelumnya bilang, saya tahu dari Allah kalau Yusuf masih ada. Cari sana kan? Makanya di surat ayat 87-nya, ini kalau dibaca, suruh pergi cari Yusuf. Jangan putus asa. Yang putus asa hanya orang-orang yang sesat, kan di sini disebutnya begitu. Ya. Lalu begitu. Kayaknya Ustaz lagi nge-fokus. Ya ini ayat kan nggak enak semua, jadi ke bawah beneran ke bawah. Ini saya pernah ngisi kajian begini, ya lemes nangis dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena jadi bacain diri sendiri ya, ini gue gitu. Terus ini kan bukan ngomongin orang, ini kan ngomongin saya gitu. Orang ini ngomongin saya semua. Nah ini ayat 8. Begitu dia bilang saya tahu dari Allah, lalu disuruhlah pergi cari Nabi Yusuf yang sudah dianggap hilang itu, ya. Dan jangan dia dianggap meninggal, ya. Jangan putus asa, karena yang putus asa termasuk orang yang sesat di sini. Lalu begitu pembawa kabar berita datang, Nabi Yakub kan bilang, tuh kan gue bilang apa? Kan gitu loh bahasa kitanya. Saya bilang juga apa? Tapi bahasanya lihat coba. Meskipun misalnya gini, jangan lewat sana bro, sana macet. Oke? Tiba-tiba minggu depan balik lagi. Iya bener kemarin macet. Gue bilang juga apa? Kan gitu kan? Bener nggak? Tapi bahasanya harus dirubah. Tuh bahasanya baca dulu. 896 ini. 96. Tetap bawa Allah di situ. Saya tuh tahu dari Allah bahwa di sana macet gitu loh. Kan Allah mengilhamkan ke saya bro gitu loh. Allah mengilhamkan ke saya. Kenapa? Saya udah diizinin lewat duluan di situ gitu kan? Ya jangan lewat sana, lagi ada perbaikan jalan. Tiba-tiba besoknya, iya benar bro di sana lagi perbaikan jalan. Gue bilang juga apa, lu gak percaya gue sih? Kalau ngomongnya begitu salah nggak kira-kira? Salah. Jatuhnya jadi musyrik, kitanya yang hebat. Padahal kita diizinin Allah lewat situ kan sebelumnya kan. Jadi tahu.
Nah inilah bahayanya kalau salah kata-kata. Ngerti nggak? Gue banget kan? Nah makanya kalau bahas ini ya stres sendiri pada akhirnya. Ini kan buka aib sendiri. Ya. Jadi besok-besok kalaupun kita sudah tahu lewat sana, terus jangan bilang gue bilang juga apa, jangan bilang gitu. Alhamdulillah Allah udah izinkan saya lewat situ, makanya saya tahu gitu loh. Jadi bukan kita yang nyombongin diri. Ya kan? Jangan sampai nyombongin diri, jangan gitu. Orang sombong itu termasuk orang musyrik. Jangan sampai. Gitu. Jadi kata-katanya harus diganti nih. Diganti. Bukan berarti nggak boleh bilang, kan udah gue kasih tahu, jangan bilang, bukan berarti nggak boleh, cuma diganti bahasanya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya udah lewat situ, makanya saya jadi tahu. Nah itu jauh lebih aman bahasanya, nggak kesannya nunjukin diri kan, tapi kita merendahkan diri di hadapan Allah. Dan orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah ini surat 11 ayat 23, ini penghuni surga. Orang yang beriman, beramal soleh dan merendahkan diri di hadapan Allah, penghuni surga. Mau masuk surga kan? Dia merendahkan dirinya sudah di hadapan Allah. Gitu. Jadi saya udah bilang, ya kan? Besok-besok diganti bahasanya ya. Makanya aduh, pusing banget. Oke, ini belok tapi masih dapat kan? Ini belok loh dari materi utamanya, tapi saya mau nyontohin gitu loh. Ya kan? Oke, saya hapus dulu ya. Nah, ini di luar materi, tapi alhamdulillah dapat SOP lah, dapat standar operasional prosedur kalau mau jawab bagaimana. Ya, jangan sampai salah jawab aja. Sekarang surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Apakah kita termasuk orang kayak gini? Masih panjang kan? Oke. Waktunya baru 11:09. Soalnya ayatnya masih ada 20-an lagi kayaknya. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Oke, ini ya ada orang-orang yang berjanji nanti kalau saya sukses, kalau saya kaya, kalau saya punya jabatan, saya mau sedekah. Begitu sudah dikasih, Mas? Lanjut. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, baru sebagian tuh. Allah bilang sebagian, belum semua. Iya kan? Oke, baru dapat sebagian aja udah. Apa coba lanjut? Mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Menentang kebenaran. Yang ngomong begini siapa? Yang pernah menentang kebenaran? Korun pernah ngomong begini, surat 25 ayat 28. 2878. Al-Qasas ayat 78. 78. Oke, apa dia ngomongnya? Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu Karena ilmu yang ada padaku coba. Gue nih yang kerja bro, gue yang kerja, kalau gue nggak kerja nggak dapet. Dulu susah janji, begitu dapat pelit karena dia merasa hasil gue gitu. Surat 57 ayat 20 coba. Al-Hadid ayat 20. Penentang kebenaran, pelit dan penentang kebenaran kan? 57 ayat 20. Oke. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan berbangga-bangga antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Maaf, bukan ini. Coba terusin dulu. Hadali ayat berapa dia? 57 ayat 4, maaf. Iya. Ayat 4. Dialah yang menciptakan. Benar nggak? Waladhi khalaqas samawati. Coba baca dulu di tengah soalnya dia posisinya. Yang memayu yaitu Fir'aun. Hakku. Bukan ya? Bukan. Nggak ada haknya.
lupa ayatnya. Ayat 10. Bukan. Al-Hadid. Hadzali, ayatnya begitu. Milik saya. Iya. Lupa saya. Jadi ada orang-orang yang dulunya susah, begitu dia berhasil, dia bilang, hadzali, ini punya saya. Al-Hadid kalau nggak salah ya, saya lupa nih. Al-Hadid apa Al-Aqaf ya? Al-Aqaf bukan. Kalau Al-Aqaf bukan. Fusilat, sorry. 41. 41:20 kayaknya. Soalnya itu ayat di luar, bukan. Bukan. Ya, nanti saya cariin lah, bisa ya, nyusul ya. Jadi ada orang-orang yang dulunya susah, begitu udah sukses dia ngaku punya saya. Padahal bumi langit punya siapa? Allah. Ini kan penentang kebenaran ya. Penentang kebenaran. Kenapa? Karena ngaku ini punya saya. Apakah kita termasuk kayak gini? Ya. Jadi jangan sampai kita termasuk yang kayak gini. Ini sampai sini aja. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita terusin. Ustaz, ya boleh. Saya mau nanya yang itu, Ustaz, yang tadi yang pertama dibahas, yang manusia itu berbantah-bantahan itu loh, Ustaz. Oke. Oh, itu kayaknya mengena banget. Nah, itu cara untuk mengurangi, mungkin kalau dibilang mungkin agak kayaknya sulit karena kadang-kadang suka tidak sadar kan itu, apalagi ketika kumpul keluarga gitu. Merasa apa yang dibicarakan tidak benar, kadang-kadang kan kita bukan, sebetulnya sih menurut diri bukan membantah tapi meluruskan. Siap. Padahal beda tipis aja. Iya. Gitu. Sebetulnya sih kemarin itu saya sempat dengar Ustadz Lukman bicara juga, artinya ketika ada yang berbicara kepada kita, katakanlah itu tidak benar, ya kita diam aja, kita diam dan mendoakan saja. Oh, jadi artinya jangan sampai sampah sampah ketemu sampah, gitu. Intinya itu. Jadi bagaimana Ustadz yang benar, Ustadz? Misalnya saya lebih tahu lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dijawab, ketemu ayatnya 41:50. Baca dulu. Fusilat 50. Baca dulu coba. Biar mumpung pas lagi dapat. Ya. Dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan. Oke, ya, lihat tuh ayat pendahuluannya. Jika mereka mendapatkan rahmat, merasakan rahmat dari kami setelah mendapatkan kesusahan. Apa yang diomongin sama dia coba? Ini adalah hakku. Ini hakku, ini punya gue yang cari. Ayo. Ini namanya penentang kebenaran, pelit penentang kebenaran. Ini punya saya, ini HP saya cari nih, saya nabung 15 tahun. 15 tahun. Handphone begini aja nabung 15 tahun ya. Oke, ya. Jadi jangan kayak begini ya. Ini nanti di belakang saya simpulkan, mudah-mudahan waktunya cukup insyaallah. Saya jawab dulu. Pertama, kita ini diledek sama Allah, Bu, ya. Coba baca surat 3 ayat 66. 3 ayat 66. Ya, ha antum haula'i. Ya. Begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Kita ini diledek sama Allah tuh begitu. Ujungnya ayatnya coba. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Tuh. Kita itu disindir sama Allah, kamu berbantah-bantahan untuk hal-hal yang kamu ketahui. Kenapa berbantah-bantahan untuk hal-hal yang tidak kamu ketahui? Saya kalau disindir begini, Bu, diledek ya. Udahlah, besok-besok mau dikatain apa saya diam aja lah. Kenapa? Kalau mau debat, wala tujadilhum illa billati hiya ahsan. Benar ya? Surat 16 ayat 125.
Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ujungnya lanjutnya. Coba artinya. Dan berdebatlah dengan cara-cara yang itu bukan. Dan yang baik, benar ya? Coba baca Mas. 16:1-2. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apa artinya, Mas? Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Hikmah pertama ini ayatnya menarik, Bu. Sampaikan, ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik, lalu berdebatlah dengan cara yang ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi kalau yang namanya berdebat dengan cara yang baik, lihat dulu hikmahnya. Saya sama bapak itu, secara umur beliau sepertinya lebih tua daripada saya. Saya lebih pilih nggak usah debat dah, gitu loh. Saya sama bapak saya sama mertua saya, ya, saya sama mertua saya. Iya, lebih pilih nggak usah debat dah, meskipun dia salah. Iya, kenapa? Karena udah sulit diajarin dengan benar, dia jatuhnya jadi nggak sopan. Tidak diajarin, kita sedih memang. Ini cerita sedikit aja. Sudah umur 80-an, minta sepeda listrik roda 2. Kita sendiri khawatir, ya kan? Berat badannya gede. Kalau di jalan kenapa-napa kan nggak enak kita. Tapi kalau kita nggak kasih, lu nggak ini, ya udah beliin aja dah gitu sambil berdoa, ya Allah jagain, ya kan? Nggak mau debat lagi, sudah. Ya. Tinggal nanti dilihat hikmahnya yang mana nih. Yang mau didebatin masalah apa? Kalau masalahnya soal syariat, saya nggak akan mundur. Saya pernah disuruh tanda tangan surat pengajuan KPR rumah, saya nggak mau tanda tangan, diusir, saya hadapi. Diusir, diomongin saya hadapi. Tapi kalau cuma soal sepeda listrik, ya udahlah saya ngalah aja. Toh itu mah bukan syariat Pak ya. Susah. Kalau soal riba saya nggak mau udah. Jadi tinggal ibu kalau mau berdebat lihat ini dulu. Yang didebatin tante, keluarga banyak. Sudah. Kalaupun kita benar meninggalkan perdebatan, meskipun benar dan bisa menang, dijanjikan surga, dijanjikan istana di surga. Itu aja yang diingetin. Itu hadisnya sahih. Gitu. Ya. Orang yang bisa berdebat dan berpeluang menang, tapi dia meninggalkan perdebatan, hadiahnya istana di surga. Jadi yang ngalah aja lah. Gitu. Yang terakhir, surat 3 ayat 155. Ya, gimana caranya supaya nggak bantah-bantah, ini dalilnya. Surat 3, walladzina idza fa'alu fahisatan 135. Coba artinya apa, Bu? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Ya. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengatakan. Oke, supaya nggak bantah, kalau habis berbuat salah ditegur orang, langsung ingatnya Allah, Pak. Zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Ingat Allah lalu minta ampun. Jangan ingat cari alasan, jangan ingat cari alibi, jangan nyari temen. Lu juga salah bro, sini temenin gue. Jangan begitu. Sudah. Bahkan untuk lupa pun saya berjuang untuk nggak sebut. Meskipun saya lupa, misalnya lupa datang ke sini, lupa pakai peci misalnya gitu ya. Maaf saya nggak pakai peci. Saya minimalisir bilang soalnya saya lupa. Itu aja saya nggak mau sebut. Kenapa? Saya melemparkan alasan ke lupanya saya. Saya mau gentle aja. Iyalah saya sudah lalai. Harusnya saya siapin dari malam, masukin ke dalam tas dan lain-lain gitu kan. Kenapa malamnya saya santai-santai aja? Makanya kalau saya ketinggalan, maaf ya, saya nggak pakai peci. Mohon maaf. Sudah selesai. Jadi untuk bikin jadi orang yang tidak suka membantah, buru-buru ingat Allah sudah. Begitu bikin salah, oh iya salah saya sudah. Zakarullah fastaghfaru li dzunubi. Ujung ayatnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan diulang lagi, jangan nakal lagi, makanya bahasanya Ustaz Lukman, jangan nakal lagi. Ya. Oke ya, Bu, ketemu ya. Mudah-mudahan bisa menang.
Sekarang kita lanjutin surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 19 sampai 20. 19 sampai 21. Oke. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka bersifat keluh kesah. Lanjutin ayatnya, Bu. Inna masahu syarru jazua. Ya. Wa idza masahul khairu manua. Artinya Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, kalau ditimpa kesusahan dia keluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan dia amat kikir. nah pasangannya Kikir. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba, aduh bro capek banget lah gue di kemari macet banget nih, itu kalau banyak duit pelit tuh. Iya kan panjang ini. Iya kan? Temennya udah. Iya ujungnya begitu udah. Ya Allah gajian tanggal segini udah habis. Itu kalau banyak duit pelit itu. Hitung-hitungan ya. Ini kan nggak mungkin salah, aturan kan nggak mungkin salah. Yang jomblo di sini mana? Kalau cari suami jangan yang begini nih. Kalau dia mengeluh, pelit nanti. Banyak duit pelit. Apa sih yang jangan dulu lagi? Ya kan? Ini pasangan yang nggak mungkin lari dah, nggak mungkin lari. Cek aja. Kalau ada teman bilang lagi punya masalah mengeluh gini, perhatiin aja ntar lagi banyak duit. Kira-kira dermawan apa? Karena kalau orang royal Pak, orang yang suka memberi nggak hitung-hitungan tuh nggak pernah ngeluh kesah, nggak pernah. Iya, lurusnya begitu sudah. Tapi kalau ada orang yang royal habis itu ngeluh, ini kelainan loh. Ya, itu kelainan. Ini udah rumus sudah. Ya, kalau susah dia berkeluh kesah, kalau dia banyak duit dia pelit sudah. Makanya orang-orang yang punya uang mudah bersedekah, mudah berbagi dengan lain-lain, dia jarang berkeluh kesah, jarang sekali. Kalaupun dia berkeluh kesah biasanya udah mentok di ujung, mau putus asa. Ya, mau putus asa. Ini dalilnya ada nggak? Ada nih surat 2 ayat 214. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum masatumul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa kesengsaraan, kemelaratan dan guncangan. Hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu. Sampai Rasul saja dan orang-orang beriman bersama mereka nanya, kapan pertolongan Allah? Ini kan kalau udah ngomong begitu berarti udah di ujung, dimentok. Ini udah nggak bisa nulis lagi di ujung. Ya kan? Allah bilang apa? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kalaupun orang-orang yang dermawan ini berkeluh kesah, berarti udah di ujung. Udah hampir ya udah hampir lu gua N gitu, apa sih? Hampir finish gitu. Tapi Allah jamin orang-orang yang ngeluhnya di ujung begini nih diselamatkan sama Allah. Siapa aja yang pernah mengeluh begini coba? Ini surat 19 ayat 23. Nih, Siti Maryam. Siti Maryam dari mudanya nggak pernah disentuh laki-laki. Oke? Bukan nggak pernah pacaran, disentuh laki-laki aja nggak pernah. Tiba-tiba dia hamil tanpa suami, tanpa disentuh laki-laki. Bukan hamil di luar nikah, beda ya. Ini nggak pernah disentuh laki-laki, benar nggak? 1923, coba baca. Begitu dia hamil tanpa suami, dia dikucilkan sama kaumnya kan? Ya. Lalu dia melahirkan sendiri di bawah batang pohon kurma. Putus asa nggak dia? Iya. Apa dia bilang? Aku mati. Nah, ngeluh dia. Ya Allah, begini-begini mendingan mati aja gue, benar nggak? Bahasanya gitu kan? Buset, ngelahirin sendirian, udah sekian lama mengandung, dihina orang, difitnah dan lain-lain, menyendiri. Tapi Allah selamatin nggak? Selamatin. Kenapa? Karena Allah nggak pernah menyia-nyiakan amal orang beriman. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ya, surat 3:195. Coba dibaca. Surat Ali Imran 195 coba. Tidak akan menyia-nyiakan. 195. Ya. Fastajaba lahum rabbuhum. Coba.
Ya, oke. Nah, itu dia. Anila udiu amala amilin minkum. Coba artinya apa? Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu. Nah, Allah nggak pernah menyia-nyiakan amal kita, meskipun di ujungnya hampir putus asa seperti ini Rasul dan orang-orang beriman, seperti Siti Maryam yang melahirkan merasa pengen mati aja karena ditinggalin. Tapi karena dia dulu-dulunya beramal soleh sekian lama, Allah nggak sia-siakan amalnya, ditolong sama Allah. Makanya Siti Maryam kan ditolong, jangan merasa sendiri, aku menemanimu, ya kan? Akhirnya sekarang ibu-ibu yang udah pernah melahirkan normal siapa aja, ya kan? Coba Bu, habis melahirkan kira-kira bisa ngegerebekin pohon kurma nggak? Kalaupun bisa kayak apa coba? Paling begini doang kan? Iya kan? Tapi inilah kuasanya Allah, meskipun effortnya kecil, upayanya kecil, tapi rontoknya buah kurmanya banyak. Karena bukan usahanya yang penting. Bukan besarnya usaha yang penting. Ya kan? Yang penting ada ikhtiarnya. Sisanya hadiahnya Allah kok. Bayangin aja Siti Maryam itu udah habis melahirkan sendiri, nggak dibantu bidan loh. Iya kan, sendirian ya coba. Iya. Motong sendiri, jahit sendiri itu kan. Coba kelihatan nggak tuh? Coba. Nggak pakai jahitan lah ya, itu udah caranya Allah istimewa lah, ya kan? Tiba-tiba suruh, bisa nggak kalau Allah mau bilang korma rontokkan buahmu, bisa nggak? Bisa. Sebentaran itu. Lalu kenapa disuruh goyangkan pohon kurma? Ini iya pelajaran dari kita, meskipun ikhtiar kita cuma ngajar, ikhtiar kita cuma jualan pastel. Kalau Allah bilang datang semua dunia, ya datang, nggak mungkin enggak. Makanya imannya dulu sampai ke titik itu, pelajari aja sejarahnya Siti Maryam. Iya kan? Sampai cuma Noel doang korma jatuh. Jangan lihat Noel kormanya doang, kormanya jatuh. Tapi lihat perjuangannya sebelum itu. Dihina, dicaci maki, dikucilkan, melahirkan tanpa suami. Memang gak ada suaminya. Coba bayangin coba. Anak sekarang hamil di luar nikah, konferensi pers. Ya. Pesta. Ya kan? Oke? Ya. Jadi jangan kenal kan sekarang ya, siapa ini? Surat 17 Al-Marid 19 sampai 21. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Sepertinya saya kenal. Kalau sudah bergumam dan menyebutkan, mungkin kita udah nggak boleh berbuat baik kali ya, karena kebaikan yang kita lakukan kebanyakan dimanfaatkan oleh pihak lain. Bisa. Nggak bisa kebetulan. Kita sampai maksud tujuan kita baik. Siap. Ini begitu apa? Tapi pihak-pihak lain itu memanfaatkan. Siap. Oke. Coba baca surat 8 ayat 62. Al-Anfal 62. Mudah-mudahan ayatnya benar ya. Sepertinya benar. Ada? Oke, ini dia benar ayatnya 862. Maka sesungguhnya cukuplah Allah sebagai pelindung bagi. Oke. Pak, memang berapa? Ini tapi jawaban patennya kata Allah begini, kalaupun mereka hendak menipumu, memanfaatkanmu, cukuplah Allah sebagai pelindung. Gitu. Rugi dua kali Pak, kalau kita udah ditipu orang, dimanfaatkan orang, habis gitu kita berkeluh kesah. Harusnya dapat pahala, harusnya dapat penggugur dosa, jadi hilang semua. Bener nggak? Jadi hilang semua, sayang. Makanya kalau pakai ayat lain, surat 2 ayat 164. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adzan. Jangan rusak sedekahmu dengan kata-kata yang buruk yang menyakitkan orang lain. Mungkin Bapak bantu tapi ternyata dimanfaatkan orang, habis itu Bapak ngoceh. Gitu loh. Nggak bener nih orang ini segala macam manfaatin gue nih Pak, gitu loh Pak. Apa nih ujung ayatnya? Fa masalu kamasali sofwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solid. Seperti batu yang ada debunya disiram air langsung licin Pak. Licin hilang, debunya itulah amal soleh. Tapi karena kita rusak dengan kata-kata kita yang buruk, kena air hilang semua. Terusan ayatnya layak dirusai mim makasih. Nggak bakalan dapat apa-apa. Sayang Pak, beneran.
Sayang. Istri saya yang suka begitu, Pak. Masya Allah. Iya, siap. Kayaknya istrinya ada di sini. Kita sudahi saja, oh salah ya. Kalau gini, Ustaz, kita nggak membalas nih, Ustaz. Oke. Nggak membalas. Tapi namanya manusia, Ustaz, ya. Di hati ada gitu, kayak gitu-gitu lagi. Gimana nih? Sama. Minimal kalau cuma di hati, jangan tersebut di lisan, masih mendingan. Kenapa? Kalau udah ngucap di lisan, kan ini jadi penentu rezeki di atas. Surat 51 ayat 22, 23. Ya kan? Sungguh yang dijanjikan kepadamu akan terjadi seperti yang kamu ucapkan. Ya, surat Az-Zariyat 22 sampai 23. Jadi kalau sempat terpikir di hati, kalau enggak terucapkan di lisan masih mendingan. Ya kan? Contoh gini nih. Ini bini gue ceraiin aja dalam hati, Pak. Dari hati. Kira-kira jatuh talak lo? Belum. Dalam hati? Belum. Ini ijab kabul sama suami sama bapaknya perempuan, tapi dalam hati saya terima nikahnya. Jadi nggak? Enggak. Masih mendingan. Tapi sebaiknya bersihkan hati. Berjuang. Susah Pak. Susah beneran. Makanya Allah bilang gini. Ya 12. Jadi melepaskan kesulitan kita dengan cara melepaskan kesulitan orang lain. Benar nggak? Iya. Itu cara paten dari Allah. Makanya yang prinsip saya kalau bisa susah, kenapa cari yang gampang gitu kan? Kita kan senangnya yang gampang, Pak. Nggak punya duit bayar kontrakan, pinjam aja sama orang tua dulu lah, kan begitu cara gampang. Cara susahnya itu dia sedekah, puasa, ya kan? Enggak. Cara susah memang cara berat ya, cara berat. Ya kalau badannya dilepas repot tuh. Nah pasang badan boleh, tapi kan pasang badan juga harus pakai iman, bener nggak? Nggak pasang badan cuma selalu mau usir amat kan? Karena kan ceritanya ada Ustaz teman juga kan dia sebelum sukses juga diusir dari kontrakan. Ada ya kan? Tapi mereka yang diusir dari kontrakan kan bukan diusirnya dengan keluh kesah. Iya, betul. Dulu gua banyak duit tuh, gua bayar tepat waktu. Sekarang baru telat 7 bulan aja diusir. 7 bulan. Oke? Gitu ya, Pak. Bu ya. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi kita harus cari jalan yang susah, bukan cari jalan gampang. Mau beli motor, kredit. Nggak punya uang. Mau punya motor, nggak punya duit. Cara paling gampang apa? Kredit. Orang DP 100.000 dapat motor. Tapi sejak dipasang sudah dapat kredit. Nah makanya pakai cara yang susah apa? Gotong beras dulu. Ada nggak yang dapat motor? Belum ya. Dapat tuh, udah ada. Tuh, Fit. Ada yang di Bandung tuh dapat mobil CR-V dari Rijal Armada. Pernah tahu nggak waktu Hijrah Fest Jakarta terakhir, Rijal Armada itu wakafin mobil CR-V-nya ke Ustadz Lukman, sama Ustadz Lukman diberikannya ke Bandung, Bang Irfan yang pakai. Sekarang Bang Irfan pakai CR-V atau pakai R3? Udah lain lagi mobilnya, baru. Udah diwakafin lagi. Ya. Jadi kita harus cari cara yang susah. Supaya apa? Supaya pertolongannya itu paten. Kalau cara gampang, ini nggak punya duit nih, minjem tetangga, selesai masalah itu. Tapi kan nanti muncul masalah baru buat tetangga, benar nggak? Selesai nggak masalahnya? Nggak ada yang selesai. Tapi kalau pakai cara yang sulit, berapa banyak orang yang gotong beras setelah 5 bulan, setelah 1 tahun tuh orang Palembang ada yang ginjalnya sembuh padahal harus operasi ginjal. Ya kan pernah dengar kan? Ada orang yang anaknya nggak bisa ngomong sampai umur 6 tahun, tapi setelah dia bantu paskas dan lain-lain, tiba-tiba anaknya jatuh di Pontianak, jatuh terus berdarah di sini di kepalanya, keluar darahnya, dan orang tuanya jadi banyak istighfar karena itu. Dokternya bilang ini operasi besar, bisa koma 3 hari. Ternyata nggak nyampe 3 hari, setengah hari sudah bangun, dan bangun langsung ngomong ayah. Coba bayangin. Coba bayangin. Umur 6 tahun belum pernah ngomong, nggak bisa ngomong, au aja gitu. Tiba-tiba dibedah dengan caranya Allah, kesannya dia celaka kan?
Berdarah-darah di sini, darah banyak. Ternyata ini dibedah dengan caranya Allah coba. Keluar sumbatan-sumbatannya, operasi, setengah hari dia bangun langsung ngomong, ayah. Pertolongan paten apa bukan? Caranya gampang apa susah? Susah. Jadi prinsip kita, kalau ada yang susah, kenapa? Tergantung kasusnya. Oke. Bantahnya gimana? Oke, sekarang masuk sini 22 ayat 11. 22 ayat 11. Masih ada waktu 10 menit lagi sampai azan ya. Menarik gak yang kita bahas? Sangat. Karena ada semua di sekeliling gue. Alamat bulan depan saya nggak suruh main lagi. Oke, 11 22. 22 11 terbalik kan? Oke, ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Apa nih tandanya? Coba Mas, lanjutin Mas. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia balik lagi. Ada orang yang hijrahnya, tobatnya cuma di pinggir nyoba-nyoba. Ih, untung, terusin. Begitu dia diuji, susah dan lain-lain, dia balik lagi. Kita ada di mana? Ih, jangan sampai ada di situ. Ya kan? Ini ada orang-orang yang begini, Pak. Saya mau ikut angkat beras, ya kan? Saya mau ikut angkat beras lah. Ternyata begitu angkat beras, dia dapat rezeki. Diterusin sama dia. Begitu dapat ujian, mundur. Ingat nggak waktu awal-awal pandemi? Ingat. Ya, Bekasi ini kan lumayan terdampak lumayan ya. Saya Ustadz Satria waktu itu ngobrol sama saya, jangan kalau di Bekasi Mas Tat bukan cuma pondoknya, paskasnya juga banyak yang kolaps katanya awal-awal pandemi. Alhamdulillah dulu dengan izin Allah, Golhen menyalurkan sembako beberapa ya. Nyampe, Ustaz. Nah, dengan izin Allah, kata-katanya ya, bukan nama. Dengan izin Allah, itu sembako nyampe ke sini. Ya kan? Nah, kita jangan sampai kayak gini, orang di pinggir-pinggir doang. Nah, begitu untung masuk terus. Kalau nggak untung dia keluar lagi. Ngapain di sinilah? Ya. Lanjut, surat 9 ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini orang-orang yang cintanya terhadap dunia, terhadap bapaknya, terhadap ibunya, terhadap saudaranya, terhadap anaknya, terhadap bisnisnya, terhadap rumahnya jauh lebih besar dibandingkan cinta kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Ini termasuk orang fasik. Alhamdulillah. Ya. Azan jam berapa di sini? 11. 10. 52 kan ya? 51 ya. Masih ada 10 menit sebelum kita closing. Oke. Ada orang-orang yang begini nih. Jadi kalau udah urusan jihad kalah nih, karena dia lebih cinta sama dunia, sama orang tuanya. Bapak saya bilang nggak boleh, jangan angkat beras kamu, katanya bapak saya bilang nggak boleh. Bapaknya aja ngangkat. Ada orang yang kalah sama anaknya, kalah sama istrinya. Ngapain sih kamu angkat-angkat beras, mendingan ngojek sana. Hati-hati sama orang-orang kayak gini. Allah bilang fatarab basu, tunggu saja. Tunggu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fatarabbasu, tunggu sampai Allah datang dengan keputusannya. Kira-kira kita bisa menghindar nggak dari keputusan Allah? Kalau Bang Agung bilang begini, Dra, lihat lu ya lewat depan rumah gue, buat sengkat lu. Saya bisa nggak lewat tempat lain? Bisa. Tapi kalau Allah yang bilang tunggu ya sampai aku datang, kira-kira bisa menghindar nggak? Nggak bisa. Kalau Allah bilang nggak bisa. Oke, ini materi kita. Masih ada beberapa ayat tapi kurang lebih mirip-mirip. Ya. Kenapa saya sampaikan ini coba? Kenapa saya sampaikan ini? Pertama, ini mau dipoto dulu. Kalian saya. Udah, ini sudah ya?
Kenapa ini saya sampaikan? Ada pepatah Arab yang bilang begini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal siapa Tuhannya. Nah, kira-kira kalau orang yang tadinya susah, berdoa sampai jungkir balik, merendahkan diri dan lain-lain, begitu kaya dia pelit, kira-kira Tuhannya siapa? Dunia Tuhannya. Karena dia nggak mau kehilangan. Surat 4150, begitu susah dia berdoa sama Allah, begitu dikasih dia bilang ini punya gue. Tuhannya siapa kira-kira? Ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal siapa Tuhan. Nah, ini insya Allah jadi materi yang akan datang. Siapa Rob kita? Ya. Oke, siapa Rob kita sebetulnya setelah kita bahas tuh ayat panjang-panjang kayak gitu? Siapa? Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Kita tutup dulu karena mau sholat zuhur. Insya Allah nanti habis zuhur kita tanya jawab sampai 1:30 ya. Ya, sampai 1:30 karena saya harus ke Fatmawati. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.